Menjalani hidup bukan soal kesempurnaan. Dalam perjalanannya, kamu mungkin saja mengambil keputusan yang salah, mempercayai orang yang salah, dan berada pada titik terendah. Namun pengalaman ini akan menjadi guru terbaik dan membuat kamu lebih kuat di masa depan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas soal pidato Taylor Swift pada kelulusan angkatan 2022 New York University. Pidato tersebut berisi banyak pelajaran hidup berharga yang mungkin saja bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai informasi, Taylor mendapatkan gelar kehormatan atas jasanya dalam bidang musik dan filantropi pada acara tersebut. Sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan terima kasih buat Ricky Suwardi, Nahaki, William Chi, Tanosi, dan Alvin yang sudah memberikan 10 es krim stroberi. Terima kasih juga buat dukungan kalian yang sudah memberikan puluhan es krim stroberi. Buat kalian yang mau dukung Sikutu Buku, bisa kirim es krim stroberi mulai dari 9.900 saja. Info lengkap ada di kolom komentar ya. Taylor bercerita kalau dirinya tidak pernah punya pengalaman kuliah seperti orang normal. Dia pergi ke sekolah negeri hingga kelas 10 dan sisanya dilanjutkan dengan homeschooling. Selanjutnya, sejak usia remaja, Taylor sudah menghabiskan waktu untuk bekerja. Padahal memiliki kehidupan kuliah yang normal merupakan impiannya sejak kecil. Menghabiskan waktu di asrama, bertemu dengan lawan jenis di kampus, jatuh cinta, dan sebagainya. Namun Taylor tidak bisa mengeluh soal ini. Karena mahasiswa yang lulus pada tahun 2022 juga mengalami masa kuliah yang tidak normal karena pandemi. Mereka terpaksa harus terperangkap di asrama dan kelas tatap muka dipindah ke daring. Dari semua kejadian ini, para mahasiswa dan juga Taylor belajar kalau dalam hidup kamu tidak selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu harus bisa menyesuaikan dan beradaptasi dari kondisi yang kamu alami saat ini. Inilah fakta hidup yang harus kita hadapi bersama. Hidup terkadang terasa begitu berat, apalagi jika kamu berusaha memikul semuanya sekaligus. Tumbuh dewasa, masuk ke babak baru kehidupan, dan beradaptasi dalam lingkungan baru, kamu harus belajar untuk menangkap dan juga melepas. Mengetahui apa yang perlu disimpan dan apa yang perlu dilepas. Tidak semua hal harus kita simpan di dalam hati, apalagi hal yang negatif. Kita harus belajar untuk melepas agar hidup terasa lebih ringan. Jangan lupa juga ketika kamu sukses, itu bukan hanya berkat dirimu seorang. Setiap orang pastinya punya seseorang atau kumpulan orang yang mendukungnya hingga berada di titik sekarang. Orang yang selalu mencintai kamu apa adanya. Orang yang percaya akan masa depan kamu. Orang yang menunjukkan rasa empati dan kebaikan. Orang yang percaya atas potensi kamu walaupun belum ada bukti apapun. Ketika kamu sukses, jangan pernah melupakan jasa mereka. Sama halnya dengan Taylor. Dia bisa menjadi salah satu artis sukses karena dukungan dari kedua orang tua dan juga adik laki-lakinya. Mereka berkorban sehingga Taylor bisa fokus bernyanyi dari satu kafe ke kafe lainnya, hingga akhirnya bisa menjadi penyanyi sukses di depan jutaan orang. Untuk mencapai sukses, tidak ada jalan pintas. Kamu perlu bekerja keras untuk meraihnya. Jangan pernah malu untuk mencoba. Orang yang tidak berusaha lalu bisa sukses, boleh dibilang ini adalah mitos. Taylor bercerita, orang yang tidak mau berusaha keras adalah orang yang ingin dipacarinya atau dijadikan teman saat sekolah. Namun orang yang gigih dan bekerja keras adalah tipe orang yang ingin direkrut ke dalam perusahaannya. Coba kita lihat perjalanan hidup Taylor. Sejak kecil dia sudah bekerja. Dia mulai menulis lagu saat berusia 12 tahun dan sejak saat itu, musik telah menjadi penuntun hidupnya. Ada pesan lain yang berharga. Jangan kasih masukan kepada orang lain apabila tidak diminta. Mungkin kita seringkali sulit menahan diri ketika orang lain bercerita. Kita buru-buru ingin memberikan saran atau berusaha menjaga agar orang itu tidak mengambil langkah yang salah. Namun coba lihat dari perspektif yang lain. Apakah orang itu benar-benar butuh nasihat dari kamu? Apakah nasihat kamu sesuai dengan apa yang dihadapi orang tersebut? Seringkali situasi dan kondisi yang kita alami berbeda dengan yang dialami oleh orang tersebut. Hasilnya, saran yang kita berikan juga belum tentu cocok atau sesuai. Setiap orang punya alasannya sendiri dalam buat keputusan, dan inilah yang akhirnya membentuk pribadi orang tersebut.
Cobalah tahan diri kamu untuk tidak berbicara apabila tidak diminta. Tidak buru-buru memberikan saran ketika tidak diminta. Taylor memulai karirnya di usia yang cukup muda, yaitu 15 tahun. Menjadi yang termuda di dalam ruangan artinya selama 10 tahun berikutnya, dia terus-menerus mendengarkan nasihat dari orang yang lebih tua. Entah itu dari industri musik, media, dan sebagainya. Misalnya saat itu, seorang eksekutif dari label musik memberitahu Taylor kalau musik country tidak cocok bagi anak muda. Yang mendengar musik itu hanyalah ibu rumah tangga berusia 35 tahun. Tentunya hal ini sangat membuatnya sedih hingga menangis sepanjang jalan pulang. Bukan hanya itu, sebagai seorang artis, Taylor juga selalu diperingatkan agar jangan melakukan kesalahan. Dia harus tampil sempurna entah di panggung atau saat melakukan interview media. Apabila dia melakukan sebuah kesalahan, maka hal ini bisa menghancurkan karirnya seumur hidup. Namun ini bukan pengalaman Taylor. Pengalamannya adalah ketika sebuah kesalahan malah mengarahkannya pada hal terbaik dalam hidup. Misalnya saat jurnalis menuliskan sebuah artikel tentang Taylor, yang terkadang isinya cukup menyakitkan. Hal ini mengajarkan dia untuk melihat ke dalam diri, belajar tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Di lain kesempatan, ketika seluruh dunia seringkali mengolok-olok percintaan yang gagal, mengajarkan dia untuk menjaga kehidupan pribadinya rapat-rapat. Ada kalanya tekanan hidup membuat Taylor sangat menderita, apalagi jika diminta untuk selalu tampil sempurna. Dalam hidup, kita mungkin saja salah bicara, mempercayai orang yang salah, bereaksi terlalu cepat, melukai orang yang kita cintai, mensabotase diri, berada pada titik terendah. Semua hal ini mungkin terjadi berulang-ulang, terus-menerus. Kesalahan ini tentu saja bisa berdampak serius pada hidup. Kita mungkin saja kehilangan banyak hal karena ini. Namun di sisi lain, ketika kita kehilangan sesuatu, kita mungkin saja menemukan sesuatu juga. Selama kita masih bisa bernafas, maka kita akan bisa pulih. Kita akan belajar dari semua hal tersebut, kita menjadi lebih kuat. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, sukses tidak dicapai sendirian. Ketika kamu sukses, itu bukan hanya berkat dirimu seorang. Setiap orang pastinya punya seseorang atau kumpulan orang yang mendukungnya hingga berada di titik sekarang. Orang yang selalu mencintai kamu apa adanya, orang yang percaya akan masa depan kamu, orang yang menunjukkan rasa empati dan kebaikan, orang yang percaya atas potensi kamu walaupun belum ada bukti apapun. Ketika kamu sukses, jangan pernah melupakan jasa mereka. Kedua, jangan berikan saran apabila tidak diminta. Mungkin kita seringkali sulit menahan diri ketika orang lain bercerita. Namun coba lihat dari perspektif yang lain. Apakah orang itu benar-benar butuh nasihat dari kamu? Seringkali situasi dan kondisi yang kita alami berbeda dengan yang dialami oleh orang tersebut. Hasilnya, saran yang kita berikan juga belum tentu cocok atau sesuai. Ketiga, pengalaman merupakan guru yang berharga. Hidup tidak selalu sempurna. Dalam perjalanannya, kita mungkin saja melakukan kesalahan, berbicara hal yang salah, mempercayai orang yang salah, dan sebagainya. Namun pengalaman inilah yang bentuk diri kita hingga sekarang. Selama kita masih bisa bernafas, maka semua hal ini akan membuat diri kita menjadi semakin kuat di masa depan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.